Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang titik berat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menentukan titik berat dari benda berdimensi 1, kemudian benda berdimensi 2, dan benda berdimensi 3. Nah, ini untuk ambil contoh, kita akan menentukan titik berat suatu benda homogen. Apa sih sebetulnya titik berat? Titik berat itu adalah suatu titik di mana titik itu menyatakan sebagai pusat massa dari sebuah benda, ya. Jadi kita akan mencari pusat massanya. Ini misalnya ada sebuah benda homogen. Ya, benda homogen ini kan terdiri dari beberapa partikel. Ya. Kita akan ambil 3 partikel saja, W1, W2, dan W3. Masing-masing benda partikel ini dia memiliki berat. Jadi W1, W2, dan W3. Nah, kemudian kita akan membawa partikel-partikel ini ke dalam suatu grafik kartesius, ya, di mana nanti untuk partikel pertama di sini ada X1 dan Y1, partikel 2 X2, Y2, partikel 3 X3 dan Y3. Nah, kemudian kita bawa ke X0 dan Y0. X0 W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah W3 X3 dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3. Kemudian untuk Y0, W1 Y1 ditambah W2 Y2 ditambah W3 Y3 dibagi dengan W1 ditambah W2 ditambah W3. Nanti dari sini kita akan mendapatkan nilai Z, yaitu X0, Y0. Nanti ini bentuknya akan sebuah angka koordinat, ya. Jadi itulah yang menentukan titik pusat dari benda ini. Nah, ini adalah untuk benda tegar atau benda homogen. Nah, sekarang bagaimana untuk benda berdimensi 1? Benda berdimensi 1 ini dia hanya punya panjang saja, ya. Jadi dia hanya ditentukan oleh sebuah panjang. Misalnya lidi dan lain sebagainya, ya. Panjang di sini lambangnya L. Jadi di sini ada 4, ini katakan L1, L2, L3 dan L4, ya. Jadi untuk mencari X0 kita tentukan dulu masing-masing tengah-tengahnya. Untuk L1 di sini tengahnya, L2 di sini tengahnya, ya. L3 ini tengahnya, L4 ini tengahnya. Jadi masing-masing tengah-tengahnya ini kita akan tentukan X1, Y1. Kemudian untuk L2, X2, Y2. Kemudian untuk L3, X3, Y3, untuk L4, X4 dan Y4. Kemudian kita masukkan ke sini, X0-nya sama dengan L1 X1 ditambah L2 X2 ditambah L3 X3 dibagi dengan L1 tambah L2 ditambah L3. Kemudian untuk Y0-nya juga begitu, L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 kali Y3 dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. Jadi untuk titik beratnya, ya, atau biasanya dilambangkan dengan Z0, Z0-nya, ya. Ini juga Z0. Ini akan menjadi X0, Y0. Ya. Nah, itu adalah untuk benda yang berdimensi 1, di mana benda yang berdimensi 1 hanya dicirikan bahwa benda tersebut punya sebuah panjang saja. Nah, sekarang bagaimana untuk benda berdimensi 2? Untuk benda berdimensi 2, nah ini Ibu akan ambil bentuk seperti ini, ya. Bentuk seperti ini, ya. Nah, ini pengerjaannya sangat bebas, ya. Mau dijadikan 3 atau menjadi 2 juga boleh. Tapi supaya cepatnya kita akan menjadikan ini 2 bagian, ya. Menjadi 2 bagian, kita akan bagi dulu ini jadi 2 bagian. Jadi bagian atas dengan bagian bawah. Nah, ini kita garis dulu. Oke, ya. Kemudian ini katakan saja benda 1, ini adalah benda 2, ya. Nah, untuk benda yang berdimensi 2 ini akan kita lihat adalah luasnya, ya. Kalau tadi berdimensi 1 panjangnya, kalau ini luas. Luas berarti bentuknya A, ya. Oke. Nah, sekarang dari masing-masing bangunan ini kita sudah mendapatkan 2, yang 1 dan kedua. Kemudian kita akan menentukan luasnya, ya. Luasnya berapa, A1 berapa, luasnya A2 berapa. Nanti kalau ini ada angkanya kan kalian bisa menghitung. Kemudian kita akan mencari tengah-tengahnya. Cara pencarian tengah-tengahnya, ya, ini kita garis dulu. Kita garis dulu, ya.
kita akan mencari tengah-tengah dari sini. Nah, kemudian ini juga kita akan mencari tengah-tengahnya. Ya, kita akan mencari tengah-tengahnya. Ya. Ya. Nah, kemudian masing-masing tadi kan ini ini benda 1, ini benda 2 ya. Jadi yang ini adalah X1. Ini X1. Ini kebetulan X1 dengan X2-nya berimpit ya. Ini sebetulnya kalau dia lurus harusnya dia lurus ya. Nah, kemudian ini untuk Y1 ya. Kemudian yang ini adalah Y2. Y2 ya. Jadi untuk menentukan X0 Y0-nya ya kita mudah saja. Kan nanti A1 diketahui berapa kan? A1 berapa, A2 berapa gitu kan? Terus X1 berapa angkanya di sini? X2 juga berapa angkanya? Terus Y2 juga diketahui. Y1 juga diketahui ya. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan saja. X0 akan sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 ditambah A2 gitu, ya. Untuk Y0-nya juga begitu. Y0 sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 plus A2. Ya. Jadi simpel sekali ya, sederhana. Jadi ini Z0-nya tinggal X0, Y0. Jadi itu adalah untuk yang benda berdimensi 2. Jadi untuk benda berdimensi 2 kita akan melihat luas ya. Nah, sekarang bagaimana kalau benda yang berdimensi 3? Kalau dimensi 3 berarti kita akan melihat volume. Ya. Volume lambangnya V. Ya. Nah, ini sama juga. Ini ada 1, ini ada 2. Ya. Ini yang pertama adalah kerucut ya. Kemudian yang kedua adalah tabung ya, tabung atau silinder lah, silinder pejal di sini. Ini dua-duanya pejal ya. Jadi pertama kita akan menentukan volume 1 dulu berapa, ya kan? Volume 1 berapa, volume 2 berapa. Kemudian setelah itu kita akan menentukan tengah-tengahnya. Ya. Tengah-tengahnya dari silinder atau tabung ini. Ya kan? Nah, kita akan tengah-tengahnya kita tentukan. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Cuman di sini untuk Y0 dari kerucut pejal adalah 1/4 T. Jadi kalau ini T-nya jadi 1/4-nya di bawah. Ya. Jadi bukan di tengah-tengah. Nah. Ya. Ini dari sini 1/4 T ya. 1/4 T. Kalau Y0 silinder pejal ini 1/2 T. Jadi dari sini 1/2 T ya. Nanti ini X1 dengan X2-nya berimpit. Karena sama-sama ini kan di sini titiknya, ini titiknya. Berarti ini nanti X1 akan berimpit dengan X2, ya kan? Kemudian nanti ke sini adalah Y-nya. Hati-hati di dalam membaca koordinat ya. Ini Y1, ini Y2. Tadi karena ini benda 2, ini benda 1, ya. Nah, kemudian untuk menentukan X0-nya, jadi X0 tinggal V1 X1 ditambah V2 X2 per V1 ditambah V2. Untuk Y0-nya V1 Y1 ini akan sama dengan ditambah V2 Y2 per V1 plus V2 ya. Jadi untuk Z0-nya ini adalah
X0, Y0 ya. Jadi ini untuk yang berdimensi 3. Jadi pengerjaan ini mudah, tetapi ini perlu ketelitian ya, perlu ketelitian. Nah, untuk lebih pahamnya Ibu akan memberikan contoh ya, memberikan contoh tentang bagaimana menentukan titik berat dari sebuah benda yang berdimensi 2 ya. 2 saja yang mudah ya. Oke. Kita akan contoh soal ya. Contoh soal. Ini kita akan buat dulu grafik kartesiusnya. Grafik kartesiusnya boleh di tengah atau boleh di samping, boleh yang X positif atau yang X negatif boleh, karena soal bisa dibuat sangat beragam ya. Jadi kita akan buat seperti tadi ya. Ya. Ini misalnya 2 cm, ini misalnya 2 cm, ini 4 cm, ini 4 cm, ini misalnya 4 cm. Ya. Kita akan menentukan titik berat dari benda ini. Jadi yang pertama kita bagi dulu, ya. Ini bisa sebetulnya saya Bu mau bagi 3, boleh. Ini ke sini, ini ke sini, tapi kan pengerjaannya jadi lebih panjang. Tapi bolehlah kita kayak tadi ya. Ini kita bagi 2 dulu. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Berapa A1 nih? 4 kali 2 ya, berarti 8 cm persegi. Terus yang A2 4, 2, 4, 10 kali 2 berarti 20 cm persegi. Ya. Kemudian kita akan menentukan tengah-tengahnya. Kita akan menentukan tengah-tengahnya. Garis begini saja biar cepat. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau lurus ini harusnya berimpit ya. Ini harusnya berimpit ya. Nah, jadi ini X1 atau X2 ya. Kemudian ini Y1, Y2 ya, Y2 karena ini yang kedua. Kemudian ini adalah Y1. Y1. Oke. Kita akan menentukan berapa nilainya X1 dan X2. X1 ini setengahnya dari 10 ya. Koordinat ini berarti jumlahnya 5. Ya kan? 5 cm. X2 pun adalah 5 cm. Y1 sampai sini sudah 2. Jadi ini 4 ini dibagi 2 lagi, ini akan menjadi 4 cm. Ya kan? Kemudian Y2 ini 2 dibagi 2 menjadi 1 cm. Ya. Jadi hati-hati dalam menentukan koordinat ini. Nah, kita akan X0. A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 ditambah A2 ya. Kita masukkan A1-nya 8, X1-nya 5 ditambah 20 kali 5 per 8 ditambah 20 ya. Ini akan menjadi 40, ini ditambah 100 ya. Ini menjadi 28, ini akan menjadi 140 dibagi 28. Hasilnya adalah 5 ya, 5 cm. Nah, jadi harga X0-nya di sini adalah 5 cm. Sekarang Y0 A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 plus A2 ya. Ini akan menjadi 8, A1-nya 8, Y1-nya 4 ditambah A2-nya 20, A2-nya 20, Y2-nya 1.
dibagi 8 ditambah 20. Ini akan menjadi 32 ditambah 20 per 28. Ya. Jadinya 52. 52 dibagi 28. Ini sekitar 1 koma ya. 1 koma berapa itu? Sebentar dulu. 1 koma 1,8 berapa ya? 52 dibagi 28. Ya, 1,85. 1,85 cm. Ya, 1,85 cm. Sehingga untuk titik Z0-nya itu ada di X0-nya adalah 5, ya kan? Y0-nya adalah 1,85 cm. Jadi kurang lebih ada di sini. Kalau X-nya 5, ya, X-nya 5, Y-nya kan kalau sampai sini 2 ya, kurang lebih di sinilah Z0-nya. Ya. Ini Z0-nya. Jadi dia ada di 5,1,85 cm. Ya. Jadi itu adalah contoh dari penyelesaiannya. Jadi ini mudah saja tapi butuh kehati-hatian. Jadi tolong diperhatikan ya. Nanti Ibu tinggal memberikan tugas, dan tugas ini akan kita mulai dari awal ya. Tugasnya kita kembali dari torsi, kemudian ke gerak menggelinding, kemudian ke kesetimbangan, dan terakhir ke titik berat. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.